Ternyata upgrade hardware yang harusnya bikin bahagia tidak selamanya membawa kebahagiaan, bre. Jadi kalau kita upgrade GPU nih terutama, soalnya kalau gamer PC itu ya biasanya dikejar adalah FPS. Jadi kamu upgrade dari GPU lama ke GPU baru, keluar duit banyak banget gitu ya, hanya untuk mengejar angka mungkin dari 100 ke 120 FPS gitu ya. Gamenya masih sama, terus kualitas grafis gamenya juga sama karena sama-sama udah mentok kanan gitu kan. Terus PC yang lain juga sama, pokoknya semuanya masih sama. Jadi saat kita upgrade, kita bener-bener hanya mengejar angka yang 20 atau 30 yang muncul di layar. Udah gitu gamer PC banyak yang ngebully gamer konsol. Padahal ya ini nih, kita keluar uang banyak-banyak bukan untuk menambah kenikmatan experience ngegamenya gitu ya, bukan untuk menikmati game yang baru, tapi hanya untuk mengejar angka doang coy. Cuma ternyata begitu upgrade, tidak selamanya pengejaran angka, misi kita meningkatkan angka tadi akan membuahkan kepuasan. PC yang selama ini saya pakai menggunakan CPU Ryzen 7 7800X3D yang waktu dirilis dulu dia dinobatkan sebagai CPU gaming terkencang saat itu, bre. Sedangkan untuk GPU-nya saya pakai Asus ROG Strix RTX 4080 yang selama ini keduanya menghasilkan kombinasi yang sangat memuaskan untuk saya. Tapi semakin kesini game baru sudah semakin banyak bermunculan dan akhirnya requirement-nya juga semakin tinggi. Dan iya ini tadi barang yang awalnya dibeli bisa baik-baik saja gitu ya, FPS-nya semuanya tinggi, tapi begitu game baru banyak dirilis akhirnya ya terasa lah ya angkanya FPS-nya nggak setinggi dulu, bre. Jadi mulai muncul keinginan untuk bisa upgrade. Waktu beli CPU-nya dulu harganya sekitar 9 jutaan kalau nggak salah, dan GPU-nya ini di 25 juta. Sekarang udah keluar penggantinya yang lebih kencang dan juga lebih mahal. Sedangkan barang lama ini kalau mau dijual dengan harga second kayaknya sekarang udah bikin sakit hati. Terutama GPU, bre, turunnya luar biasa gila. Nah, penggantinya dari GPU yang saya pakai adalah ini nih yang ada di depannya. Ini adalah Asus ROG Astral RX 5080. Harganya lebih mahal dari pendahulunya, tapi kalau kita lihat di sini bentuknya aja jauh beda dengan ROG Strix dan cakep banget, bre. Dan akhirnya setelah terpasang di PC, dipakai buat main game, ini nih moment of truth. Kenapa kok saya bilang tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kepuasan? Apakah saya kecewa bahwa peningkatan performance-nya nggak segede itu? Kita lihat aja. Yang jelas, kalau GPU-nya udah mahal, power supply-nya nggak boleh abal-abal. Pakai nih Asus ROG Thor Platinum 3. Power supply dengan banyak teknologi canggih yang nggak ada di power supply lain, bre. Seperti GaN MOSFET yang ukurannya kecil, ramah lingkungan, tapi menghasilkan efisiensi daya yang lebih superior hingga 30%. Ada lagi Intelligent Voltage Stabilizer, konektor sensor tambahan yang bisa meningkatkan stabilitas tegangan hingga 45%. Kemudian ROG Heatsink memastikan power supply-nya bisa bekerja dengan adem, sampai kabel yang super fleksibel serta tampilannya yang ganteng, bre. Selengkapnya cek link di bawah. Saya menggunakan GPU ini untuk menjalankan game Final Fantasy 16. Ini game surprisingly cukup berat. Pakai RTX 4080, bahkan dengan DLSS aktif di monitor widescreen, resolusi 3440x1440, FPS-nya nggak sampai 100, bre. Ini belum 4K loh. Kalau kita perhatikan detailnya, load GPU-nya udah maksimum, mepet 100% terus dengan VRAM usage nggak sampai 11 GB. Load CPU-nya cuma 30%-an dengan power draw 50 watt dan FPS-nya 80-an naik turun. Sekarang kita lihat saat pakai RTX 5080. FPS-nya kalau dilihat meningkat jauh ke 130-an. Tapi coba perhatikan load GPU-nya. 90% doang, bre, naik turun. VRAM usage-nya meningkat sekitar 600 MB dan coba perhatikan load CPU-nya yang sekarang ada di kisaran 45-55% dengan power draw sedikit lebih tinggi di kisaran 55 watt. Peningkatan FPS-nya memang terasa banget. Gamenya jadi terasa jauh lebih smooth dari sebelumnya. Bisa kita lihat perbandingan frame time antara RTX 4080 dan RTX 5080, di mana untuk 5080 frame time-nya terlihat lebih smooth. Tapi ya itu tadi, load GPU-nya nggak bisa maksimal. Udah tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa pakai 4080 bisa 100%, tapi begitu upgrade cuma 90%? Benar sekali, bottleneck
CPU bre. Jadi ternyata Ryzen 7 7800X 3D saya yang baru aja sebelum ini adalah CPU gaming terkencang di dunia masih bottleneck dipasangin di RTX 5080. Tapi bang, siapa tahu di game lain enggak? Iya bener banget, karena bottleneck itu spesifik tergantung apa aplikasi yang kamu jalankan, terutama untuk game gitu ya. Game apa yang kamu jalankan, soalnya beda game akan memanfaatkan CPU dan GPU dengan cara yang berbeda juga. Dan tadi karena bottleneck itu spesifik, dia berarti ibaratnya adalah personal bre, bahwa bottleneck buat saya belum tentu bottleneck buat kamu. Yang jadi masalah adalah saya pengennya main game yang itu. Jadi kalau dibilang bahwa di game lain baik-baik saja, iya saya nggak pengen main game itu, pengennya yang ini bre. Dan bukan cuma angka FPS-nya, tapi tadi frame time-nya itu pakai 4080 nggak smooth, jadi gamenya terasa kurang lancar. Begitu upgrade memang terasa lebih lancar gitu ya. Dan ini adalah kebodohan PC gamer yang kemarin udah dibahas, lebih mentingin story atau grafik. Dan ternyata iya, kalau dibilang grafik sih kayaknya memang iya banget ya. Soalnya gamenya sama, story-nya sama, nggak ada penambahan apapun, tapi hanya demi grafiknya juga sebenarnya sama sih. Demi meningkatkan angka FPS, rela keluar uang banyak banget untuk upgrade GPU coy. Tapi ternyata penambahan angka yang saya harapkan, iya bener nambahnya lumayan banyak, tapi ternyata nggak cukup. Kenapa? Karena ada satu komponen yang kelihatan banget terjadi bottleneck di sana. Walaupun bisa diabaikan, jadi dicuekin aja nggak masalah, toh FPS-nya tinggi dan gamenya lebih lancar. Iya, tapi dengan berpikir bahwa udah keluar uang banyak, tapi kok nggak bisa kerja 100%, itu rasanya agak ganjel gitu loh. Jadi kalau dihitung secara harga, udah beli GPU harga 30 juta tapi hanya bisa kerja 90%, ya itu ibarat kamu dikasih uang 30 juta tapi hanya boleh pakai 27, yang 10% nggak bisa dipakai. Gimana nggak dongkol ya kan? Dan iya, ini terdengar bodoh karena memang bodoh bre. Ngapain hanya ngejar angka, rela keluar uang banyak-banyak, yang ternyata harus diikuti upgrade yang lainnya juga kalau mau semuanya berjalan sempurna. Ada dua solusi yang bisa saya ambil untuk mengatasi masalah saya ini. Yang pertama adalah upgrade CPU yang pasti, dan yang kedua adalah upgrade monitor ke 4K, dimana dua-duanya nggak ada yang enak. Karena kalau kita lihat harga Ryzen 7 9800X 3D itu ada di kisaran 9 jutaan kali ya. Jadi saya harus keluar uang segitu, dan nanti ya kalau mau dijual yang lama harus nunggu laku dulu, tapi nambahnya juga lumayan. Sedangkan kalau mau upgrade monitor, nah ini yang susah karena monitor yang dipakai udah gila juga harganya coy. Jadi walaupun resolusi monitornya belum 4K, dia OLED bre. Dan orang kalau udah biasa pakai yang enak, pakai yang OLED gitu ya, turun ke IPS itu rasanya agak gimana gitu. Hampir sama kayak kamu pakai monitor 180 Hz, suruh turun ke 60 Hz rasanya pasti nggak enak. Dan itulah yang terjadi kalau udah terlanjur pakai OLED. Jadi akhirnya pilihannya yaitu tadi, upgrade CPU atau upgrade monitor coy. Gak ada yang enak. Dan itulah penyesalan yang saya rasakan, yang saya yakin terjadi bukan hanya di saya aja. Karena kalau dibilang di grup gitu ya, itu ada lebih banyak orang yang lebih lebih detail lagi kalau memperhatikan masalah game. Jadi bukan hanya angka tapi detail grafisnya juga, dimana untungnya saya nggak sampai kayak gitu. Dan ini dihadapi sama semua orang, bukan hanya yang upgrade-nya kelas high end, bahkan kelas entry level pun juga sama. Kamu berharap ada penambahan sesuatu, ternyata nambahnya nggak sebegitu signifikannya, dan harus dibarengi dengan upgrade barang yang lain lagi. Dan ini menunjukkan seberapa gilanya sebenarnya perkembangan teknologi hardware, di mana setiap generasi yang baru itu peningkatannya ya nggak semuanya rata sih ya, tapi ada yang memang peningkatannya bener-bener pesat gitu ya, diikuti dengan harga yang juga semakin mahal. Dan semua ini kalau mau dituruti nggak akan ada habisnya. Apalagi harga hardware kalau udah 2 tahun 3 tahun itu turunnya luar biasa banyak. Punya hobi kok nyusahin, apa mendingan ganti hobi mancing aja, lebih murah kali ya.